ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang berbahagia, karena ini waktunya singkat maka langsung ke poinnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini seorang ulama, salah satu memang jalur berguru hadisnya ke Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu guru kedua. Imam Tirmidzi ini ada ulama berpemahaman bahwa dari kecil dia buta. Namun ada ulama yang berpemahaman bahwa dia buta setelah menekuni ilmu hadis. Ya, jadi itulah kisah para ulama yang terasa manfaatnya sampai sekarang, padahal dirinya menderita. Termasuk Imam Bukhari pun diusir dari Uzbek, diusir dari Samarkand, difitnah habis-habisan, dianggap bahwa Imam Bukhari Mu'tazilah, sehingga pada akhirnya Imam Bukhari secara manusiawi dia minta kepada Allah untuk segera meninggalkan dunia ini, yaitu dengan kematian. Dan setelah berdoa itu, sebulan kemudian Imam Bukhari meninggal. Itulah kisah para ulama. Saya tidak akan banyak cerita tentang kisah ulamanya, tapi yang jelas ada satu hadis riwayat Imam Bukhari yang saya baca dalam kitab Targhib wa Tarhib. Jadi ini hadis namanya Hasanun Sahihun. Itu istilah Imam Tirmidzi. Jadi jalur sini Hasan, jalur sini Sahih, maka sebutannya Hasanun Sahihun. Tapi istilah lain disebut Sahih li ghairi. Dalam hadis ini dijelaskan la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Jadi ketika kiamat tiba, sebelum penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka, pertama manusia ditanya 4 hal. Pertama, an umrihi, umurmu kau habiskan di mana? Kalau umur panjang penuh kebaikan, kenikmatan tentunya. Kalau umur panjang penuh dengan kemungkarotan, maka kesengsaraan yang akan kita dapatkan. Karenanya daripada punya umur yang panjang isinya dengan kemungkaratan, lebih baik punya umur pendek tapi isinya penuh dengan kebaikan. Lalu ada orang bertanya, Pak, umur kan sudah ditentukan sama Allah, kenapa kita doa minta panjang umur? Ada orang tua renta usianya 62 tahun 11 bulan 29 hari. Kalau ngikuti Rasul berarti sehari lagi mati. Karena Rasulullah itu kan usianya 63. Ada orang usianya udah 62 tahun 11 bulan 29 hari. Ngedoa panjang umur. Allahumma tawil umri, ya Allah panjangkan usiaku. Ada anak muda di sampingnya nyeletuk, berlogika tadinya, Pak, ngapain doa panjang umur, Bapak kan udah tua, apa fungsinya? Nah ini perlu dibahas. Jadi takutnya ada orang, kita udah tua-tua nih, doa panjang umur hanya diketawain anak muda, udah tua minta panjang umur, nyusahin orang hidup aja kan gitu ya. Jadi kata Imam Nawawi Damaskus, ini Imam Nawawi ini termasuk dalam mazhab Syafi'i levelnya itu mujtahid fatwa. Jadi Imam Syafi'i Al-Muzani, Imam Syafi'i mujtahid mutlak, di bawahnya Al-Muzani mujtahid mazhab, baru Imam Nawawi Damaskus namanya mujtahid fatwa. Bukan Syekh Nawawi Al-Bantani, itu abad ke-12, kalau ini abad ke-6. Nah kata Imam Nawawi Damaskus, yang dimaksud dengan panjang umur, boleh jadi umurnya dipanjangkan, boleh jadi umurnya pendek tapi penuh dengan kebaikan. Misalnya bapak udah tua, doa panjang umur, ya Allah panjangkan usiaku. Bisa jadi Allah memanjangkannya. Dalam ilmu tauhid namanya jaiz, ini hak Allah ya. Bisa jadi umurnya memang tetap pendek, habis doa panjang umur malah mati. Nah, tapi isinya dengan kebaikan sehingga dikenang orang. Imam Nawawi Damaskus usianya sekitar 40 tahunan, enggak sempat nikah lagi. Belajar, enggak sempat nikah, akhirnya wafat. Ya,
Tapi siapa yang tidak kenal dengan Imam Nawawi Damaskus? Riyadhus Shalihin, Hadis Arba'in, Rodoh Nawawi, Fatawa Imam Nawawi, banyak karya-karyanya. Ya, itu dibahas. Dan gurunya Imam Rafi'i. Imam Nawawi itu seorang ulama yang nggak pernah akur sama guru. Pahamnya, tapi dalam kesehariannya sama. Dalam dunia fikih itu sama. Sering berbeda guru dengan murid. Imam Nawawi begini, Imam Rafi'i begini. Kata Imam Nawawi, sholat berjamaah fardu kifayah. Kata Imam Rafi'i, sunnah kifayah. Begitulah perdebatannya. Ya. Nah, jadi panjang umur itu boleh jadi umurnya panjang, boleh jadi umurnya pendek, tapi penuh dengan kebaikan. Karena panjang umur pun kalau madorat bahaya. Saya gini-gini juga sering ada orang konsultasi minta mati. Kemarin OB, saya lagi ngajar di kampus di Gunadarma, ada OB, Pak, kakek saya, nenek saya udah tua katanya, nyusahin hidup juga. Terus kalau bisa sih biar cepat mati katanya. Dulu ini sebelum baca doa ini, jadi ini ada rahasianya Pak. Kalau Bapak nemuin orang tua susah mati, baca surat Ar-Ra'd. Jadi doanya jangan biar cepat mati. Ya Allah, kalau hidup lebih baik hidup baginya, hidupkan dengan sehat. Kalau memang bagus mati, mati aja udah. Saya di Pondok Ranji, di Sudimara pernah dipanggil sama orang. Ternyata ini orang yang penyakit raja singa ya. Penyakit raja singa, singa aja raja hutan. Ini rajanya singa. Bau luar biasa. Dikontrakan sama saudaranya, nggak mau tinggal di rumah. Bau ternyata. Udah berjamur. Hanya manggil keluarganya, manggil saya. Ustaz, saya udah ikhlas, udah ridho, anak saya biar mati aja. Dianggap saya pembunuh kali. Tapi saya ingat tuh, jadi kalau Al-Baqarah itu sebagai syifa penyembuhan Quran, kalau Ar-Ra'd buat orang kalau mau mati hidup-hidup. Ini Bapak kalau lihat orang sekarat susah matinya, udah baca Ar-Ra'd. Ya, saya baca Ar-Ra'd mati. Alhamdulillah kasih amplop 3 juta waktu itu. Dulu naik sekarang. Jadi kalau yang dulu kan ada orang-orang tua dulu kan punya kejayaan ya. Ilmu kejayaan susah matinya. Jadi kalau nemuin orang susah mati, tapi jangan orang sehat. Nih, sekerjaan kurang ajar nih. Bacain. Jangan. Orang yang pokoknya hidup juga nyusahin. Baca Ar-Ra'd sama Yasin. Ya, itu sepengalaman saya semua mati. Di Cipto saya ditelepon. Udah saya nggak usah datang, saya bacain dari sini, mati juga. Termasuk sekarang yang di Bogor ya orang Lewiliang. Jadi ini jadi panjang umur juga kalau memang kebaikan nggak apa-apa. Ini panjang umur nyusahin. Ya. Jadi kalau di rumah nih bukan kita doain orang tua biar cepat mati, bukan. Artinya begini, ya Allah, dengan keberkahan surat Ar-Ra'd ini surah 13, artinya halilintar kan. Kalau memang yang terbaik hidup-hidup, kalau yang terbaik mati. Itu doanya. Jangan begini, ya Allah, dengan keberkahan Ar-Ra'd semoga orang ini mati. Jangan. Jangan. Itu udah saya uji coba itu. Jadi bekal dari guru di pondok, ternyata saya nemuin orang yang susah mati. Orang nggak pada mau mati, ini yang mau mati malah. Ya. Nah ini jadi panjang umur ya. Yang pertama ditanya umur. Ini padahal cerita serem akhirat, tapi harus dibawa senyum katanya. Karena jam segini kan jam ini sebetulnya jam dimana mata menyempit, mulut membesar. Datang angin surga ngorok. Jadi kalau saya ceramah tegang bahaya, tahu-tahu Bapak udah pindah ke alam lain. Gitu. Nah, satu umur nih dipertanyakan. Ya. Jadi ingat Pak ya, ingat Ar-Ra'd. Jadi kalau untuk penyembuhan, kalau Quran itu kan syifa itu penyembuh, kalau dakwah pengobatan. Ya. Ini saya ulas yang lalu tuh. Jadi kalau penyembuhan lewat Quran itu baca Al-Baqarah, terserah Bapak. Kalau orang tua dulu mah Alif Lam Mim, terus di doa tahlil lah. Orang tua dulu itu pinter menurut saya. Nggak usah banyak teori, praktekan lewat tahlil, baca Falaq Binas, Alif Lam Mim sampai ulaika humul muflihun, ayat kursi sama lillahi ma fis samawati wa ma fil. Syaratnya bacanya harus ikhlas. Kalau ngeruqyah mah nggak boleh mau dipuji, kalau tiba-tiba riak nggak bakalan mempan. Harus ikhlas lillahi ta'ala, baca bahwa semuanya milik Allah, insya Allah. Tapi itu kalau penyembuhan tergantung juga, kalau jinnya disuruh harus berantem sama dukunya.
Karena ada jin disuruh, ada jin terundang, ada jin diundang. Itu bisa dideteksi. Wah, ini ada tanda-tandanya, ya. Tapi saya nggak bakal banyak cerita ke sini. Keluar dari tema kalau gitu. Tapi itulah ya. Karena zaman sekarang banyak yang saya temukan orang bermasalah dengan dunia itu. Bahkan kemarin ada pasien ke rumah saya, ada orang yang tiap malam disetubuhi sama jin. Disetubuhi sama jin, sampai kurus badannya. Jadi awalnya traumatik. Jadi ada kan laki-laki itu kalau mau nyetubuhi perempuan itu gebukin dulu, apa namanya tuh? Dipukulin terus baru dia bisa menyetubuhi istrinya kan gitu. Rupanya sakit hati istrinya. Wah, sakit hati, menyesal punya suami begini. Nah, itu mengundang aura negatif, memancarkan aura hitam. Jin datang ingin menolong, ceritanya pura-puranya. Nolong-nolong, lama-lama malah disubuhi sama jinnya. Berkelanjutan dan alhamdulillah udah beres. Baik, yang kedua nih. Ini banyak cerita ke situ. Yang kedua, an ilmihi bima amila bih. Ilmumu kau pergunakan, dimanfaatkan untuk apa? Nah, itu dipertanyakan tuh. Karena dengan ilmu itu bisa jadi sombong, Pak. Dalam kitab Tafsir Shawi, jadi Tafsir Shawi ini tafsir abad ke-10, mentafsirkan tafsir Jalalain. Jadi Jalalain itu abad ke-9 Hijriah. Itu dua ulama namanya Jalaluddin. Jalaluddin Al-Hamali, Jalaluddin As-Suyuti. Karena dua Jalaluddin, maka jadi tafsir Jalalain. Itu kenapa populer di kalangan masyarakat, karena metodenya ijmali, cocok untuk pemula. Dunia kampus biasanya metodenya tahlili, maka tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani biasanya lebih tepat. Kalau untuk di masyarakat biasanya Jalalain aja lah. Nah, kemudian abad ke-10-nya namanya tafsir Shawi. Di dalam tafsir Shawi dijelaskan bisa jadi orang berilmu lebih masuk duluan ke neraka daripada penyembah berhala. Kan gitu. Saya orang yang sering orang dengar ceramah ibadah kelihatannya. Padahal bisa jadi dunia. Ya, bukan karena Allah, karena duit. Coba aja nggak dibayar, nggak datang lagi saya. Artinya kan saya dikemas lewat ayat seakan-akan saya dakwah, padahal sama dengan pedagang lagi jualan juga. Kan gitu. Makanya saya kalau dipanggil ceramah kemanapun bahasanya bukan dakwah, ngamen. Kan sama aja, cuma dikemas ayat aja, kan gitu. Nah, itu yang bahaya di hati. Kalau saya niatnya karena memang nyari duit, ya dunia juga. Jadi pahala akhiratnya setelah duitnya dikasih istri. Gitu ya. Jadi ilmumu kau pergunakan untuk apa? Ini berat, Pak. Tambah ilmu tambah kesombongan, bener. Lihat orang, saya ngajarin aja kadang ada kesalnya juga kalau orangnya yang kurang cerdas lah otaknya, agak kesal juga ya. Kan salah juga. Satu, udah hampir tuh dikit lagi nih ya. Jangan lama-lama ini soalnya jam kantor kan, jam makan ya. Bahaya kalau terlalu ini juga pusing Bapak. Yang ketiga an amalihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Hartamu kau dapatkan dari mana? Kadang-kadang begini Pak, dapatnya baik-baik, keluarnya tidak baik. Atau dapatnya baik-baik, keluarnya tidak baik. Dapatnya tidak baik, keluarnya baik. Misalnya hasil nyolong dipakai sodako. Itu kata ulama laksana bikin kue dari tai ayam. Kue jadi, cuma sayang nggak bisa dimakan. Ya, hasil judi sodako buat masjid. Itu laksana bikin kue dari tai ayam. Kue jadi cuma nggak bisa dimakan. Nah ini, jadi harta itu dipertanyakan. Jadi semuanya kebawa ke akhirat. Jangan ada orang begini nih, doktrin salah. Ngapain cari duit banyak-banyak kebawa ke akhirat? Kagak. Ya bener, sholat juga nggak kebawa ke kuburan. Emang di kuburan mau sholat? Jadi amalnya kebawa. Dari dunia kalau nggak kebawa, kenapa ada pertanyaan? Dari mana didapat, kemana dibelanjakan? Ya. Yang keempat, anjismihi. Ya, jasadmu kau pergunakan untuk apa? Kata Syekh Ajarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim, nafsuka mataituka farfuk biha. Jasadmu adalah kendaraanmu, sayangilah dia. Jadi jasad itu belakangan, kemudian ruh ditiupkan. Jadi Bapak jangan heran kalau tiba-tiba ketemu orang, saya kayaknya kenal dengan orang ini ya. Kapan saya ketemunya? Atau misalnya datang ke suatu tempat, saya pernah ke sini kapan ya? Itu kata Plato itu di alam ruhnya udah ketemu. Dunia ini kan fotokopinya.
Jadi tapi fotokopi kayak nyata. Bapak aja ngetik di komputer kan, ngetik. Kemudian di print. Printer yang hasil print itu kopian apa asli? Kopi, yang aslinya di mana? Di CPU. Coba dibongkar CPU-nya, ada enggak? Enggak ada, berarti yang ada itu hakikatnya tidak ada. Ini kalau saya enggak ngajar filsafat, enggak. Saya paling seneng nyenengin bikin orang jadi pusing. Gitu kan gitu. Itu kan enggak, kalau ngajar filsafat begitu. Jadi misalnya Allah wujudnya itu wujud nafsiyah, esensi. Seperti gini wujud esensi itu. Bapak tahu nggak masyarakat? Pasti yakin masyarakat ada. Tapi mana wujudnya? Yang kita lihat kan penduduk. Tapi kita yakin masyarakat ada, lewat penduduk-penduduk itu kita yakin bahwa itu adalah ada masyarakat. Nah itu wujud nafsiyah namanya. Tasawur lah dalam ilmu mantik. Jadi Allah itu wujud. Maka dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah, gon itu tidak butuh tempat seperti masyarakat. Di mana tempatnya? Yang kita lihat adalah penduduk. Maka di KTP kartu tanda penduduk, bukan kartu tanda masyarakat. Tapi lewat penduduk-penduduk itulah kita tahu masyarakat. Nah, gitu. Ini ngaji pusing kalau begini. Jadi makanya dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah ini kan diadakan kita, namanya wujud mumkinat. Adanya tadinya tidak ada, kemudian jadi ada. Adanya tadinya tidak ada, tidak adanya tadinya ada. Jadi kata kalau Pak Agil itu ngomong gini, kita ini ada karena diadakan sama yang ada. Yang ada sudah ada sebelum kata ada. Yang ada hanyalah yang ada. Pusing. Kita ini ada karena diadakan sama yang ada, Allah. Allah sudah ada sebelum kata ada. Nah gitu kira-kira ya. Nah jadi jasad kita ini kendaraan ruh dititipkan. Maka ketika meninggal sebetulnya ruh yang diangkat, jasad kembali ke kuburan, di situ hancur. Makanya kalau kuburannya wakaf umum jangan ditembok sebenarnya. Ya kayak di Arab setahun sekali diangkat dibuang tulangnya. Karena nanti di akhirat mah dibangkitin jasad baru. Jadi dikuburkan ketika tidak ditembok ya. Ada yang pendatang baru lagi penduduk kubur ya, kemudian kegali tulangnya dikesampingkan kan gitu. Ini kecuali tanah sendiri boleh. Nah ini kan masalah kalau semua ditembok nanti pendatang baru susah di mana tinggalnya kan gitu. Jadi sampai alam kubur kan dipertanyakan juga tuh, tapi tidak berlaku semua. Misalnya ditanya man nabiyuka, siapa nabimu, enggak berlaku bagi nabi. Masa Nabi Muhammad datang ke kuburan ditanya man nabiyuka, siapa nabimu? Kata Nabi Muhammad, Jibril kamu nggak tahu, saya kan Nabi. Jadi saya singkat saja ini 45 tuh. 1 umur, yang kedua harta, yang ketiga ilmu, yang ketiga jasad kita atau ruh kita yang dipinta pertanggungjawaban. Jadi ruh itu ditiupkan pada usia 4 bulan. Makanya dalam bahasa agama ada namanya nafsun, jiwa, ada ruh. Kulu nafsin dengan kulu ruhin beda. Dalam Quran kulu nafsin setiap yang berjiwa. Kalau setiap yang berjiwa belum tentu ada ruhnya. Bayi di usia sebelum 4 bulan itu hidup cuma jiwa. Jadi ketika sperma itu menyembur, kata Profesor Dr. Quresyab, sekali semburan sperma laki-laki itu kan mengandung 200 juta bibit manusia. Cuma yang jadinya 1. Kalau jadi semua gimana hamilnya? Kan itu. Nah, jadi hidup jiwa seperti pohonan, hidup. Tapi nggak punya ruh, adanya jiwa. Makanya pohonan sekalipun hidup nggak pernah kemana-mana. Kalau dia ada ruhnya naik kereta ke Palmerah. Gitu. Maka bahasa Qur'annya kulu nafsin, setiap yang berjiwa, bukan kulu ruhin. Nah jadi 4 bulan, di bawah 4 bulan masih jiwa. Begitu 4 bulan ke atas langsung ditimbuskan ruh. Nah baru bisa gerak tuh. Ibu seneng gerak anaknya, mulai anaknya nendang, ibu seneng ditendang anaknya. Waktu di dalam perut. Kalau udah keluar kurang ajar namanya. Ya. Jadi nanti ruh ditarik, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ruhnya diangkat kembali ke Allah, jasad ke bumi. Nah, hancur nanti di hari kiamat dibangkitkan jasad baru. Itu makanya diusahakan dalam dunia fikihnya kalau kuburan umum jangan ditembok, sebenarnya takutnya ada pendatang baru. Susah kalau semua kuburan
Di mana nguburinya lagi? Makanya kalau di Arab setahun sekali diangkat dibuang. Gitu. Udah jangan terlalu lama nih. Udah pesen panitia nih jam berapa? Jam 1 kurang 4, harusnya 15, ini udah lewat sedikit. Mohon maaf. Selanjutnya sebelum mungkin beberapa menit buat tanya jawab. 10 menit tanya jawab bagi mau didampingi? Nah, takut ada yang nggak apa-apa masalah penyembuhan, tapi jangan nanya santet ke saya. Tapi itu sebetulnya ilmiah Pak. Ya ilmiah, bisa diilmiahkan. Seperti Bapak sekarang kan sebetulnya sekarang makhluk Allah yang paling kuat apa? Pertama gunung, bisa mendiamkan bumi. Gunung kalah sama api. Besi kalah sama api kalah sama air kalah sama angin sama yang ikhlas. Sekarang kita semua naik angin, Bapak naik mobil naik angin, naik kereta naik motor naik angin, nelpon pun sebetulnya memanfaatkan angin, kan gelombang. Nah santet, pelet, telu itu memanfaatkan gelombang, frekuensi. Maka jin juga kan punya gelombang. Nah jin itu takut sama gelombang elektromagnetik, makanya jin nggak bisa ngambil duit di ATM. Benar, sampai sekarang tuyul nggak kebeli baju, telanjang terus karena nggak bisa ngambil duit di ATM. Ini lanjut. Ya silakan. Saya mancing pertanyaan aja. Jadi gini Pak ya, ada jin diundang, disuruh, itu mah berkaitan dengan dukun. Ada jin yang diundang, karena kita mengundang. Ada jin terundang. Nah dalam agama dan psikoterapi, saya dulu waktu kuliah di Pasca itu di sekolah Pasca Sarjana UIN ngambil agama dan psikoterapi. Kenapa dalam Islam tidak boleh ngeluh? Sebab ketika ngeluh itu memancarkan aura hitam dan itu ditangkap oleh jin. Oh saya diundang. Nah maka jadi jin terundang. Jadi karena psikologis itu akan memancarkan, psikologi itu memancarkan aura-aura. Makanya dalam Islam diharuskan bersyukur. Syukur itu kan cara menyikapi. Contoh begini, 500 juta dengan 500.000 gedean mana Pak? 500 juta dengan 500.000 gedean mana kira-kira? Sama ya, jumlahnya sama, tapi secara psikologis beda. Kamu dapat duit berapa? Apaan saya kerja seharian cuma dapat 500.000. Kelihatan mukanya angker kayak batu nisan. Kenapa hatinya enggak legowo? Alhasil 200 ke puskesmas, 300 ke makan. Yang satu ditanya dapat berapa? Alhamdulillah Pak, saya dapat 500 juta. Ya kan seneng kan? Karena senang, detak jantung normal, peredaran darah lancar, pengiriman oksigen ke otak bagus, alhasil 500-nya kemakan semua. Nah itu dampaknya nanti bahasa ininya mengundang jin sebenarnya. Ketika kita ngeluh, nyalahin orang, ya itu namanya nanti terjadi jin terundang. Itu kalau jin terundang. Kalau diundang ya itu mau sendiri. Kalau disuruh karena itu mah ada yang nyuruh gitu. Ya, jadi makanya dalam Islam itu harus sabar, harus syukur. Itu sebetulnya ada kaitan dampaknya ke psikologis dan dunia supranatural ya. Oke? Nggak ada. Kalau nggak ada tutup aja lah. Iya, silakan. Yang di dalam tubuh kita ini ada jin yang terundang atau yang diundang atau memang sengaja diundang? Pertama tanda awal kalau Bapak mau tidur seakan-akan mau jatuh. Jadi jin kan punya dimensi. Saya bukan ngajarin ngerokok ya, bukan. Ini saya ngasih contoh biar enak nih. Ini kantong siapa aja. Ini korek nih, ini gas kan ya. Gas ini kelihatan nggak sebenarnya? Enggak. Wujud gas kita nggak tahu. Kok ini kan dipadatkan maka kelihatan kayak air. Jin juga sama, ketika mau menjelma itu memadatkan diri. Nah biasanya bisa kita masuk ke dimensi dia, berarti kita yang ketarik, atau dia masuk ke dimensi kita membadatkan diri. Nah salah satunya Bapak ketika mau dapat gangguan jin, kalau mau tidur itu kayak orang mau jatuh, dari ketinggian. Oh itu pertanda Bapak tuh lagi masuk ke dimensi itu tuh. Nah kemudian kalau biasanya yang terundang mah dengan baca Quran aman. Ya, kalau yang diundang keikhlasan hati kita.
Kalau yang disuruh, ini harus keseriusan. Karena biasanya penasaran dia akan ini lagi. Ya. Tanda-tandanya ya hati nggak pernah tentram, cepat marah. Tapi pesan Rasul baca Al-Baqarah. Kalau di rumah sudah banyak cepat marah, ya apa-apa marah, udahlah baca Al-Baqarah. Maka orang tua kita dulu itu pinter. Alif Lam Mim sampai ulaika humul muflihun, lillahi terus ayat kursi dan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jangan. Jadi sendiri aja kalau nanya takutnya salah nanya. Sebab gini prinsip para perdukunan itu, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Itu dunia dukun tuh, awas. Jadi nanti ini katanya syaratnya harus apal minyak sultan jin. Nyari Bapak minyak sultan jin di mana adanya? Ya kan taunya minyak kurang aring dia. Gitu aja yang sering saya temukan. Jadi kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Dipersulit. Syaratnya padahal sebetulnya bagaimana orang itu jadi ATM. Itu aja, makanya jangan salah nanya. Ya, mendingan pribadi dulu laksanakan, selanjutnya dibimbing sama orang yang memang paham di bidang itu. Karena mohon maaf, saya pernah ngajar ke santri, ngajarin kitab-kitab hikmah itu. Kamu kalau mau jadi ustadz harus punya penghasilan. Kalau mau terjun ke dunia hikmah, kenapa? Nanti pasien jadi korban. Ya kan kebutuhan, ini biaya SPP anak nih. Gimana? Hanya pasien datang lah ini. Kan gitu. Itu masalahnya. Makanya dianjurkan itu kita tetap harus punya penghasilan. Khawatir dampaknya kemana-mana. Bener. Mau sorbannya kayak Batman kayak, misalnya sorban kayak Batman, udang-udangnya kayak ban Vespa. Lu kalau nggak punya penghasilan ngandelin itu, tamu jarang datang, sekali yang datang wah kelihatan Bapak nih kayak ada dasinya kayaknya nih. Wah mulai syaratnya udah kemana-mana, pusing. Saya udah bering, Pak Kiai jangan begitu. Ya kalau nggak begini nggak dapat duit katanya. Jadi datang, Pak Kiai minta apa dia? Katanya buat ini. Kamu bawa minyak nggak? Enggak. Oh, udah minggu depan kesini lagi bawa minyak. Jadi kan tuh pertama ngamplopin gitu. Terus minggu depan kan bawa minyak, ngamplopin lagi. Terus sudah bawa minyak, taruh minyaknya di sini seminggu ya katanya. Buat didoain. Datang lagi dan minggu depan kan bawa amplop lagi, berapa amplop tuh? Kok di kitabnya nggak begitu Kiai? Ini makan bisa-bisanya kita katanya. Ini saya jadi sebelum melanggar kode etik nih. Kode etik dunia perhikmahan, aduh saya dimusuhi nih. Gimana bongkar-bongkaran aja udah lah ya. Karena saya dari serang S2 saya meneliti dunia mistis yang rasionalis. Saya meneliti dunia-dunia begitu. Jadi ilmiah memang. Jadi selebihnya bagaimana cara memasarkan. Kalau cari duit kan kecerdasan emosional. Walaupun intelektualnya tinggi, kalau tidak bisa membangun relasi kan susah juga nih. Nyari duit kan gitu. Banyak orang di nilai akademik, nilai di kampusnya A misalnya. Tapi nyari duit kan lain lagi, kecerdasan emosional. Bagaimana cara membangun relasi? Ya, di dunia perdukunan begitu, makanya ada dukun yang kaya, ada yang miskin. udah habis waktunya. Apa tuh? Aduh. Jangan lewat katanya nih. Iya. Iya. Saya banyak saksi ya. Melihat Tuhan, Tuhan dari saksi saya. Dan di sini juga ada teman-teman yang dari pemerintah, dari masyarakat, tukang mie ayam juga kepada lihat sendiri hujan nih. Ya Allah, berhenti hujan. Kenapa berhenti hujan gitu? Itu semuanya jadi saksi semua tuh. Jadi belakang ngomong iwan ya kan. Ngapain pulang? Berhenti hujan. Benar berhenti. Jadi yang dipertanyakan apa? Saya itu apakah itu ada ilmu apa itu bisnis apa gitu saya. Begitu aja Pak. Baik. Assalamualaikum. Saya juga menemukan ada seorang dosen yang kalau hujan bisa begitu. Tapi saya melihat dari sisi akidah. Saya
akan membahas dari sisi akidah. Dalam paham ahli sunnah wal jamaah kita mengenal irodat. Irodat itu kehendak. Lawan dari irodat adalah karohat, keterpaksaan. Ketika dalam itikad nih, Allah bisa jadi memberikan sesuatu kepada kita, tapi dalam itikad itu bahwa itu bukan usaha kita. Misalnya saya berdoa, kemudian Allah kabulkan. Itu bukan karena doa sebetulnya Allah ngasih, tapi karena kehendak Allah, namanya iradat Allah. Ketika kita berdoa, kemudian tidak Allah kabulkan, Allah lagi menunjukkan bahwa saya tidak bisa diatur. Itu kalau dalam paham ahli sunnah wal jamaah. Makanya kalau nggak belajar tauhid, pas belajar sering doa-doa. Saya punya teman rajin ngewirid, tauhidnya belum mantap, ngedoa ngewirid seminggu ribuan, hanya nggak berhasil. Alhasil dia demo kepada Allah. Cara demonya gimana? Nggak sholat-sholat. Apaan saya ngedoa juga nggak dikabulin. Makanya bagi orang-orang yang memang akidahnya kurang kuat, jangan terlalu sering juga sholat duha. Entah sholat duha terus, kenapa saya susah rezeki saya padahal dua, yang itu aja nggak dua. Nah, jadi termasuk tadi Bab. Jadi yang penting di itikad. Ya. Ya. Ya jadi itu intinya kehendak Allah, ya, intinya kehendak Allah, termasuk tadi bahwa kita dikasih rezeki mau sholat duha mau tidak sholat duha, ini bicara akidah ini. Itu memang urusan Allah, kehendak Allah. Kalau memang Allah Allah itu tidak terikat oleh hukum sebab akibat. Ini wilayah ketuhanan. Adapun kita tetap terikat oleh hukum sebab akibat. Maka ketika orang mau terjun ke dunia berdoa, ada namanya kitab-kitab wirid, itu harus dikuatkan dulu akidahnya. Sebab begini, ketika saya sering baca misalnya surah tertentu, tiba-tiba begini. Nah, ini hati-hati ya, itikad bahwa saya bisa begini itu kehendak Allah, bukan karena doa saya. Ketika kita berdoa juga Allah tidak kabulkan, ya memang Allah mah iradat, nggak bisa diatur. Nah, ketika dikasih, alhamdulillah, itu karunia Allah. Ya, itu karunia Allah. Tapi memang ada dua model, ada kalau dibahas panjang, ada istidraj, ada maunah, ada karomah, panjang ceritanya ya. Tapi yang jelas yang penting itikad aja. Di itikad bahwa semua terjadi kehendak Allah. Ini paham ahli sunnah wal jamaah. Beda ceritanya kalau saya membahas paham Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Insya Allah sih kalau ada pertemuan saya akan petakan di mana bedanya Khawarij, di mana bedanya Mu'tazilah, di mana bedanya Murji'ah, di mana bedanya Qadariyah, Jabariyah dan ahli sunnah wal jamaah. Kebetulan saya orang teologi. Sama Dr. Buya Arozi itu, kalau dia ke adik kelas saya sebetulnya, cuma dia lanjut. Kalau dia di filsafat Islam, saya di tafsir hadis, saya teologi Islam, dia ke filsafatnya. Di paskannya dia ke filsafatnya. Kalau saya ke filsafat ketuhanan kalau saya. Jadi saya kalau bahas itu insya Allah. Jadi Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita tahu pemetaannya. Ya. Ya. Nah, ya alhamdulillah ya. Ya udah alhamdulillah, berarti Bapak tinggal bersyukur kepada Allah. Siapa tahu bisa jalan duit kan, tiba-tiba suruh berhenti. Kan jalan duit. Baiklah, udah selesai. Oke, baiklah, karena memang waktunya sudah habis, kita akhiri saja dengan membaca doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban min ghairi ta'abin wa la masyaqqatin min kulli jihatin bi barakatil ta'lim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.